Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kebetulan saya buat video ini malam hari karena siangnya suasana di sekitar rumah saya cukup ramai karena ada yang tetangga yang sedang walimahan, jadi suaranya agak berisik. Intinya gini, video kali ini saya buat untuk siswi SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang, terutama tingkat 12 yang sebentar lagi akan USP, ujian satuan tingkat pendidikan, akan melakukan USP, dan di mana USP itu pihak sekolah menyelenggarakan secara online dengan menggunakan aplikasi pembelajaran JIBAS. Nah, singkat saja, ini adalah ini sih emulator ya. Mungkin beberapa dari kalian mengenal emulator. Jadi intinya saya hanya untuk memperlihatkan ketika kalian ini, anggap aja tampilan handphone kalian berbasis Android ya. Nah, jadi langsung saja kalian buka Google Play Store untuk mendownload aplikasi yang bisa atau sebagai media melakukan ujian. Klik JIBAS. Yang mana ya, saya juga lupa. Oh ya, ini namanya JIBAS Computer Based Exam ya. Langsung saja download. Oke, sambil nunggu dia terinstall, ini anggap tampilan di handphone kalian ya. Nah, ketika sudah, kita buka ya kan, ini tampilan kalian. Halo. Oke, semuanya diperbolehkan. Nah, untuk pertama kali kalian itu melakukan login, harus konfigurasi servernya, dalam artian mengaitkan alamat ke mengaitkan alamat ke server yang ada aplikasi JIBAS ini di sekolah. Jadi ingat baik-baik, langkah pertama ketika sudah download, install, sebelum login lakukan konfigurasi ya. Lakukan konfigurasi di aplikasinya dengan cara di pojok kanan atas ada biasanya kalau enggak 3 baris atau titik 3 atau apalah yang di atas sana, dan klik yang CBE server, lalu masukkan angka 36 titik 94 titik triple 1 titik 140. Oke, klik OK. Nah, untuk login mohon diperhatikan, itu nanti Walas yang akan membagikan login dan password, itu ada di Walas, dan saya amanatkan, tolong diperhatikan. Jadi jangan sampai kalian login dengan punya orang dan melakukan sesuatu dengan itu, karena itu fatal nanti. Dalam artian fatal nanti ketika dipakai oleh orang yang bersangkutan, itu ya akan mengalami banyak masalah, terutama pas pendownloadan soal. Karena ketika sudah dilakukan download soal, terus dilakukan ujian segala macam, ketika yang bersangkutan akan melakukan hal yang sebenarnya itu sudah tidak bisa. Jadi jangan coba-coba dan iseng menggunakan punya temennya. Dan nanti saya juga amanatkan ke Walasnya, dalam artian membagikan user dan passwordnya itu secara satu persatu. Artinya kalian yang japri, Walasnya kasih satu ya, nggak di share di grup langsung sekaligus semua, enggak, karena itu berbahaya. Kalian saya yakin ada aja yang iseng seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, saya login dengan akun saya ya. Berapa akun saya?
me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me. Ujian khusus ya, klik ujian khusus. Nah, klik yang offline. Nah, di sini saya ini soal yang cuman contoh ya, cuman contoh untuk memperlihatkan ke kalian bahwasanya nanti yang akan kalian lakukan itu sebisa mungkin kayak seperti saya, kayak gitu. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, di sini offline dan klik download. Nah, maksud saya tadi penjelasan di awal ketika seseorang menggunakan akun lain, terus download soal dan sebagainya itu nggak boleh ya, terkecuali yang bersangkutannya saja. Oke, klik download soal. Oke. Selesai. Ketika selesai, kembali ke menu utama. Ya, kembali menu utama. Dan karena jadi soal itu ada di handphone kalian sekarang. Soal itu ada di handphone kalian. Jadi kalaupun nanti pas saat melakukan ujian kalian tidak punya paket, itu tetap saja bisa dilakukan. Karena jaringan internet itu hanya berfungsi ketika download soal dan nanti pas mengirim kirim jawaban yang tadi soalnya di-download, intinya gitu. Tetapi ketika melakukan ujian, tentunya soalnya sudah di-download, kalian ya mungkin login secara offline juga bisa. Waduh, tadi berapa? Nggak disimpan tadi. Oke, saya lanjutkan. Setelah download soal terus mencoba ujian dengan tidak ada jaringan internet, itu bisa ya, itu tetap bisa. Kita coba login secara offline. Nah, ini lalu ketika kalian mau mengerjakan soal, bisa klik di sini ya, langsung klik mulai, ataupun pada ujian khusus. Untuk karena memang kalian login dalam posisi offline, ketika memulai ujian tentunya tadi kan kalian sudah download soal ya, klik ujian ya, bahasa Inggris. Dan tadi di sini kalau kalian sudah download beberapa soal di sini bisa dimainkan, ada banyak mata pelajaran yang lain nanti. Terus klik mulai. Tetapi ini di sini kalian perhatikan, di sini ini meskipun offline tetap pakai token, pakai kata kunci, dan kata kunci di sini digunakan atau kami sangat membutuhkannya karena kalian bisa mendownload soal itu kapan saja, maksudnya di luar jadwal ujian kalian sudah bisa mendownload soal tersebut. Tetapi untuk memulainya kami keluarkan semacam token. Jadi token itu kami rilis ketika jadwal itu memang sudah pada waktunya, begitu. Oke, saya coba cari tokennya dulu. Oh, ini 1 2 3 4 5 6 1 ya. Mulai. Nah, dan ingat, perhatikan di sini ada durasi waktu pengerjaan ya kan. Kalau ini sih cuman main-main ya. Saya cuman 1 menit kalau nggak salah ini. Kalau ini simpan ragu-ragu bisa diulangi ya kalau simpan ragu-ragu, tapi perhatikan juga waktunya ya, durasi. Nah, lihat di sini cuma 1 menit. Tapi yang mapel yang sesungguhnya nanti ya 120 menit kalau nggak salah tiap mapel. Oke, kalau sudah simpan. Oke, sudah selesai ujian. Nah, untuk memperoleh nilai hasil ujian, kirim jawaban Anda di menu kirim jawaban ujian offline setelah tanggal. Nah, tanggal di sini
itu saya sesuaikan dengan jadwal resmi USP yang terbit dari Pak Kurikulum kita, ya. Jadi kembali ke menu utama, dan tadi kirim jawaban itu tidak bisa. Karena kenapa? Kalian login dalam posisi offline. Kalian perlu logout. Jadi tadi saya ulangi, posisi jaringan internet atau posisi kalian login secara online itu hanya dibutuhkan ketika satu download soal dan mengirimkan jawaban. Kalian logout, oke. Terus login lagi secara online. Nah, kirim jawaban yang tadi, kirim jawaban mapel yang kalian kerjakan tadi. Nah, ini klik kirim. Tara, salah semua, ya. Nilainya langsung keluar di sini. Dan kalau ini sih, kalau nanti di USP-nya saya tidak mencentang opsi untuk memperlihatkan posisi jawaban yang benar atau salah, terus soalnya juga tidak diperlihatkan. Kalian hanya bisa lihat nilainya saja, nilai hasilnya saja. Oke. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini, aplikasi untuk ujian dengan JIBAS itu satu memang bisa dengan handphone berbasis Android, ya. Handphone berbasis Android. Terus yang kedua bisa dilakukan dengan yang mungkin di rumahnya punya perangkat komputer, itu menggunakan JIBAS Exam Client. Nanti aplikasinya saya share melalui Walas. Terus kalian tinggal ini ada dua kan, kalian tinggal install, maksudnya tinggal install aja. Tapi sekali lagi posisinya sama seperti di tampilan handphone tadi, cuman bedanya ya kalau ini di laptop ataupun di komputer, yang tadi di udah di komputer maksudnya. Sorry, bukan itu. Dia berarti nggak nongol nih shortcutnya. JIBAS CBE Client. Nah, ini. Bisa dikirim ke desktop atau mau buka di sini juga boleh. Yang extensionnya atau tipenya aplikasi, ya. Ini yang mau melakukan ujian dengan perangkat komputer bisa, silahkan pilih sama, ya. Login bla 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 sama, kesananya sama, tampilannya kayak yang tadi di handphone, menu-menunya sama, cuman ya beda perangkat lah intinya, ya. Tetapi sekali lagi, sebelum melakukan itu, lakukan konfigurasi dulu, ya, konfigurasi server. Di sini biasa ganti yang tadi dengan angka yang sama, yang tadi 3 berapa saya juga lupa, simpan, baru login lagi. Nah, sama aja kan. Terus yang perlu saya sampaikan lagi adalah mana bustak. Yang perlu saya sampaikan lagi mungkin terkendala login yang mungkin agak sedikit error. Jadi saya perlihatkan di sini, nggak mau. Oke. Jadi di sini ada menu hapus informasi login. Jadi ketika kalian agak susah login atau sedikit error, bila perlu lakukan menu hapus informasi login, klik aja terus masukkan user dan password, terus hapus informasi login. Ketika sudah itu, lakukan login ulang di sini, ya. Saya pikir jelas, ya. Kalau memang kurang jelas, sekali lagi bisa kalian menghubungi Walasnya ataupun saya pribadi, ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.